yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Baik, hadirin sekalian, kita sekarang masuk pada babul wudu. Masih di kitab Bulughul Maram, hadis ke-29 mengenai pembahasan wudu. Perlu diketahui bahwasanya wudu sama seperti sholat, dia ada rukunnya, ada sunnahnya, ada pembatalnya, ya. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini termasuk hal-hal yang fundamental yang mesti dipahami. Jangan sampai kita masuk ke hadis pembahasan wudu tapi kita nggak tahu. Karena yang disebutkan dalam hadis-hadis itu ada yang berupa anjuran, ada yang berupa sunnah. Ya, tidak berarti wajib. Maka rukun wudu yang diterangkan oleh para fuqaha itu ada 6. Niat yang pertama. Ya, yang kedua yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'an, yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang ketiga, yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga telapak, hingga tumit. Yang terakhir, tartib. Ya, tartib. Ya, ini yang 6. Yang pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Kapan niat wudu? Ketika mulai membasuh wajah. Maka ketika mulai membasuh wajah, maka disitulah niat. Adapun basmalah, kemudian mencuci kedua tangan dengan di sela-sela jari jemari, istinsar, memasukkan air ke mulut, ke hidung, mengeluarkannya, itu sunnah. Ya, itu sunnah. Kalau dalam mazhab Hanbali, wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sunnah. Nah, kemudian membasuh tangan, wajah 3 kali, mendahulukan yang kanan, itu sunnah. Tapi yang rukun artinya cuma 6. Ya, cuma 6. Yaitu niat ketika membasuh wajah, di situ niat tempatnya di kolbu, tidak diucapkan, tidak dengan nawaitu wudu'a dan seterusnya. Ya, tempatnya di kolbu. Niat pakai bahasa apapun. Saya niat wudu untuk sholat, untuk mengangkat hadas dan seterusnya. Ya, membasuh kedua tangan hingga siku boleh sekali, sunnah 3 kali. Sunnah mendahulukan yang kanan. Mengusap sebagian kepala, bahkan 1 rambut aja itu sudah sah. Kemudian membasuh kedua kaki, dan adapun telinga bukan rukun. Walaupun nanti terdapat hadis-hadisnya. Ya, ini yang diterangkan oleh para fuqaha agar kita tahu di sini pondasinya. Berarti hadis-hadis yang diterangkan nanti itu hanyalah anjuran-anjuran. Nah, mengucapkan basmalah itu sunnah. Ya, mengucapkan basmalah. Baik, kita masuk ke babul wudu di hadis ke-29 an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Annahu qala, bahwa beliau bersabda. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Oh, sekarang hadis ke? Hadis 31 ya? Oh, iya. Berarti an aliyin. 34. Hadis 34 berarti an Abi Hurairah. Oh iya. Syukron, terima kasih ya. An Abi Hurairah, hadis 34, radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamih falyastanzir salasan, fa inna syaitan yabitu ala khayshumihi." Apabila salah seorang di antara kalian istaiqadha, bangun dari tidurnya, maka dia mesti falyastansir salasan. Maka dia mesti, saya tidak mau terjemahin hendaklah. Kalau di buku terjemahan apa hendaknya ya? Ya, hendaknya itu ya. Nah, kenapa? Karena dalam ilmu nahwu itu huruf lam falyastansir, ilmu nahwu itu lamnya lamul amr. Maka lamul amr menunjukkan perintah, berarti di situ maknanya wajib. Ya, bukan hendaknya. Nah, saya menghindari terjemahan hendaknya.
Ya, idza staiqadha ahadukum min manamih, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, tidur apa? Tidur pagi atau tidur siang, tidur malam? Disebutkan oleh para ulama seluruh tidur. Seluruh tidur. Kita mau tidur ketiduran apapun kayak siang, apalagi malam, maka faliyastansir salasan. Maka dia mesti memasukkan air ke hidungnya, kemudian dikeluarkan lagi 3 kali. Kenapa demikian? Fa inna syaitan yabitu ala khaysumihi. Karena setan mabit di hidung dia. Ya, setan mabit di hidung dia. Muttafaqun alaih. Nah, ini yang sunnah, ini yang jarang. Kita baru bangun tidur, kelupaan. Jadi, urutannya begini. Kita baru bangun tidur, cuci tangan dulu. Cuci tangan, kemudian memasukkan air ke hidung 3 kali. Setelah itu silakan mau buang air kecil atau berwudu. Tetapi urutannya, kita baru bangun tidur, cuci tangan. Kemudian, memasukkan air ke hidung 3 kali, baru kita ada hajat yang lain-lain. Nah, itu terserah. Ya, tetapi urutannya demikian. Ya. Nah, disebutkan di sini di buku syarah fihi dalilun ala masyru'iyyatil istinsar 'indal qiyami minan naum. Di dalam hadis ini terdapat dalil akan disyariatkannya memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya ketika bangun dari tidur. Ya, wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Bukhari disebutkan idza istaiqadha ahadukum min naumih min manamihi fatawadda. Ya, dalam riwayat Bukhari disebutkan istinsarnya itu sekalian sama wudu aja. Kalau kalian baru bangun tidur, cuci tangan, dia berwudu. Namun wudunya itu faliyastansir salasan. Dia tetap memasukkan air ke hidung. Fa inna syaitan yabitu ala khaysyumihi. Setan bermalam di hidungnya. Jadi ada 2 cara. Apakah kita memasukkan air ke hidung itu terpisah dari wudu atau sekalian dengan wudu. Kalau sekalian dengan wudu itu mengamalkan hadis yang lain, yang riwayat Bukhari yang tidak dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di sini. Yaitu memasukkan air ke hidungnya sekalian dengan wudu. Nah, kalau kita mau mengamalkan keseluruhan hadis ini, ya, keseluruhan hadis ini berarti terpisah. Setelah mencuci kedua tangan, tapi mencuci kedua tangannya itu bukan menciduk. Bukan kita memasukkan air ke dalam bejana, bak, ember atau yang lainnya, tetapi air yang mengalir atau kita ciduk. Ya. Nah, karena ada hadis yang lain juga. Karena kita nggak tahu tangan kita di mana. Fa innahu la yadri. Nah, itu di hadis yang setelahnya itu. Lihat di hadis setelahnya. Hadis 35, idza staiqadha ahadukum min naumih fala yaghmis yadahu fil ina. Ya, apabila salah seorang di antara kalian baru bangun dari tidurnya, maka jangan dia langsung masukkan celupin tangan dia ke bejana air, ke tempat air. Hatta yaksilaha salasan, sampai dia cuci tangannya tersebut 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena dia nggak tahu di mana bermalam tangannya tersebut. Muttafaqun alaih. Hada lafdzun li Muslim. Lafaz hadis ini milik Imam Muslim. Dahulu ketika disampaikan hadis ini, ada seorang yang mengatakan, saya tahu kok di mana tangan saya. Ngapain saya cuci tangan? Saya tahu kok tangan saya di mana ketika saya tidur. Akhirnya Allah dengan izinnya memasukkan tangan orang tersebut ke dalam bokongnya. Dan gak bisa keluar. Iya dan billah. Ya. Nah, disebutkan di sini di syarah hal hadisu yadulu ala masyru'iyati ghuslil yadain liman qama min naumihi lailan aw naharan. Hadis ini juga menunjukkan akan disyariatkannya mencuci kedua tangan bagi yang baru bangun dari tidur, baik tidur siang atau tidur malam. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan wa aujabahu Ahmad min naumil lail. Imam Ahmad mewajibkan bangun tidur malam itu yang wajib. Adapun bangun tidur bangun tidur siang itu sunnah aja. Ya, itu sunnah. Nah, ini karena ketika kita tidur, pertama, setan bermalam di hidung kita. Yang kedua, kalau kita tidur malam, setan berpotensi mengencingi telinga kita. Maka ini penting kita wudhu. Ya, makanya Rasulullah SAW menyatakan ketika seorang yang kesiangan, subuhnya kesiangan, ya, ketika itu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud,
Dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailah hatta asbaha. Ya, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa ada orang yang kesiangan. Dia tidur malam sehingga bangun waktu pagi. Nggak bangun di waktu azan. Nggak bangun di waktu subuh. Kata Nabi apa? Daka rajulun bala syaitan fi udunai. Itulah orang yang setan mengencingi kedua telinganya. Ya, itulah setan yang mengencingi kedua telinga tadi. Nah, ini jadi harus ada tanbih juga nih. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kalau kita tidurnya kemudian bangun subuh kelewat, nah itu berarti setan udah ngencingin telinga kita. Ya, maka gunakan fasilitas yang ada. Alarm kayak, minta dibangunin kayak, atau tidur lebih awal. Kita berdoa kepada Allah supaya bangun malam, itu penting. Karena ketika kita kesiangan aja, iqomah sudah lewat subuh, terutama yang laki-laki, nggak ke masjid, nah itu pertanda setan sudah ngencingin dia. Nah, ibu-ibu yang punya anak laki-laki, dimotivasi anak laki-lakinya ke masjid. Ya, laki-laki sholatnya subuhnya ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah ya perempuan. Ya. Kemudian di hadis ke-36. An Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu qala, dari Laqit bin Sabirah. Ia mengatakan, qala Rasulullah SAW, asbigul wudu. Asbigul wudu. Asbig itu maknanya adalah itmam. Sempurnakanlah wudu. Ya, sempurnakanlah wudu itu maksudnya bukan wajib, namun ini anjuran. Karena kesempurnaan wudu itu berarti sunnah-sunnah wudu juga mencakup. Sementara yang wajib-wajib rukun tadi cuma 6. Niat, kemudian yang disebutkan di Al-Quran. Membasuh wajah, fagsalu wujuhakum, wa idiyakum ilal marafiq, kedua tangan hingga siku, wamsahu biru'usikum, basuh kepala, kemudian warjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai siku. Kemudian rukun yang terakhir tartib. Tartib itu artinya apa sih? Bukan berurutan. Kalau berurutan mualah. Tartib itu berarti wajah dulu baru tangan. Nah, mengenai mualah itu sunnah. Mualah artinya berurutan itu sunnah. Bukan rukun. Mualah begini maksudnya. Tadi karena ada yang nyebutin berurutan, dibahas itu berurutan. Misalkan saya membasuh wajah. Kemudian ada yang manggil saya atau ada yang telepon saya. Saya berarti belum membasuh tangan ya. Saya belum membasuh tangan. Kemudian ada yang telepon saya, ada yang manggil saya. Saya samperin. Iya, kenapa? Oh, begini, sudah selesai. Maka saya masih boleh atau tetap melanjutkan wudhu saya masih boleh. Dengan syarat selama masih balah, masih basah. Ya, tetapi kalau saya sudah ke sana, oh ya, udah kering, maka nggak boleh. Diulang lagi. Nah, itu mualah disunnahkan tadi begitu. Disunnahkan berurutan, mualah namanya. Jadi berurutan beda sama tartib. Ya, kalau tartib wajah dulu baru tangan, tangan dulu baru kepala, kepala dulu baru kaki dan begitu. Nah, itu yang rukun. Nggak boleh kita mengatakan, "Oh, udahlah kan sama-sama ini." Nah, udah tangannya dulu baru wajah, oh nggak bisa. Maka batal wudhunya. Tidak sah. Ya. Sekalipun kita berwudhu, kita berdiri di atas laut atau di bantaran sungai. Ya, kita berdiri di sungai. Otomatis kaki kita kan sudah terbasuh tuh ya. Maka perlu lagi nggak kita membasuh kaki kita? Kita kan sudah berdiri tuh di atas sungai. Perlu dibasuh. Nah, itulah tartib. Padahal sudah ya otomatis basah dong. Kita berdiri di atas sungai, tetapi tetap juga dibasuh. Jadi mualah begitu tadi ya, Ibu ya. Mualah berurutan artinya itu sunnah. Ya, misalkan saya lagi tadi gambarannya, saya lagi berwudu, membasuh wajah, kemudian belum selesai, baru membasuh wajah, saya ada keperluan, saya balik lagi, berarti nggak berurutan, ada jeda, ada muhlah. Nah, itu boleh. Dengan syarat masih basah. Tapi kalau sudah kering, maka mesti diulang dari awal. Nah, itu karena tadi ada yang bahas mengenai mualah, berurutan. Berurutan bukan rukun. Ya, bukan rukun. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini asbigul wudu'a,
sempurnakanlah wudu, ini baik sunnahnya maupun wajibnya. Wa khalil bainal asabi, dan sela-selailah antara jari jemari. Jadi dianjurkan ketika kita setelah basmalah, kita membasuh kedua jari, kedua tangan, telapak tangan, kita disunahkan mensela-sela jari. Mensela-sela itu seperti ini. Wa ballighil istinsyaq illa an taquma an sha'iman. Dan mubalaghahlah, bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Bahkan di kitab ya Subul Salam As-Sun'ani menyatakan memasukkan air ke hidung, kalau ke mulut cukup sampai ke tenggorokan kecuali engkau puasa. Kalau ke hidung kata As-Sun'ani disyariatkan bahkan hingga ke pangkal hidung. Jadi dihirup. Disyariatkan walaupun para ulama enggak mewajibkan, hanya dianjurkan memasukkan air ke hidung di luar lagi puasa sampai ke pangkal hidung. Saya udah pernah coba karena nggak biasa sakit. Dan waktu itu saya sedikit sakit juga. Kalau kita nggak biasa, nah, dan teman-teman yang udah biasa nggak apa-apa katanya. Saya nggak biasa, cuman biasa di hidung, selesai. Nah, kecuali dalam keadaan kau puasa. Keadaan kau puasa nggak boleh mubalaghah. Nggak boleh berdalam-dalam memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Cuman syarat aja. Syarat aja. Nggak boleh. Nah, nanti batal. Akhrajahul arbah was-sahawi ibn Khuzaimah wali Abu Daud wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain idza tawadda'ta famad mid. Ya, madahlah. Jika engkau berwudu, maka masukkanlah air ke hidung. Nah, disebutkan di sini di syarah al-hadis dalilun ala wujubi isbaghi wudu wa huwa itmamih. Hadis ini menunjukkan akan disyariatkannya di sini menyempurnakan wudu. Ya. Yaitu isbag, yaitu itmam, menyempurnakan. Wastikmalil a'da, dan menyempurnakan anggota-anggota tubuh yang wajib atau yang mesti dibasuh. Wa wujubu tahlilil asabi, dan wajibnya menyela-nyela jari jemari. Nah, ini wajib menurut madhab yang di penulis buku yang saya baca. Wa wujubi madmadah wal istinsyaq. Nah, ini juga madhab Hanbali. Karena dalam madhab Hanbali wajib memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Adapun dalam madhab Syafi'i rukun wudu cuma 6 tadi. Niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, kemudian kaki hingga tumit, dan tartib. Itu aja. Wastihbabi mubalaghah fihima li ghairi sha'im. Dan hadis ini juga menunjukkan dianjurkannya mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke mulut dan ke hidung bagi orang yang tidak berpuasa. Tapi kalau lagi puasa nggak boleh. Ya. Kemudian hadis ke-37. An Utsman, dari Utsman radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatah fil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensela-sela jenggot beliau dalam berwudu. Nah, ini para fuqaha menyatakan mengenai hadis ini, para ahli fikih menyatakan bahwa dalil ala masyru'iyyati takhlil lihyah, dalil mengenai hadis ini menjadi dalil disyariatkannya menyela-nyela jenggot bagi pria yang memiliki jenggot yang tebal. Adapun jenggot yang tipis nggak perlu disela-sela. Jenggot yang tebal itu disela-selanya gimana? Disela-selanya seperti ini. Ya, jadi tidak hanya memasuk air ke wajah 3 kali, tetapi juga perlu disela-sela. Disela-selanya seperti ini bagi pria yang jenggotnya tebal. Jenggot itu di mana sih? Jenggot itu ialah yang di sekitaran bawah bibir. Ya, di sekitaran bawah bibir. Sampai yang ada di dekat rambut-rambut yang ada di jakun dia. Begitu juga dengan cabangnya. Cambangnya di sini. Atau brewoknya kalau dia punya. Maka di sela-sela yang di bawah. Di sela-sela itu seperti ini. Bagi yang jenggotnya tebal. Kalau yang jenggotnya tipis tidak perlu. Di sela-sela juga nggak bisa ya Pak. Nah, apa yang mau di sela-sela? Nah. Tapi kalau ditanya membasuh wajah, wajah itu mana sih ukurannya? Wajah itu ialah rambut kita yang paling depan hingga dagu kita yang paling bawah, telinga bagian kiri yang ujung, telinga di sini batasnya, maksudnya bukan sini, ujung telinga sini sampai ujung telinga
Nah, berarti leher tidak termasuk. Tengkuk enggak termasuk. Ya, enggak termasuk wajah. Ya. Nah, ini juga jadi dalil ibu-ibu. Ketika ibu-ibu sholat, wajib di sini kan menutup aurat kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Berarti yang namanya wajah ketika ibu-ibu sholat hanya wajah yang boleh terbuka. Nah, kalau pakai mukena berarti di bawah sedikit, nah itu berarti udah bukan wajah. Nah, berarti udah terbuka juga bagian bawah leher. Ya, berarti batal sholatnya. Berarti ibu-ibu yang sholat pakai mukena atau pakai jilbab, hanya wajah yang terlihat. Berarti batas wajah sini, dagu bagian bawah. Untuk aman, naikin aja. Mukenahnya atau jilbabnya naikin ke atas sedikit. Ya, kalau ibu turun ini sampai kelihatan ini, berarti bukan cuma wajah yang terlihat, berarti sudah di luar wajah. Nah, kalau sudah demikian, sepakat para ulama akan batalnya sholat. Kenapa? Nggak terpenuhi syarat. Syarat sholat apa? Satrul aurah. Menutup aurat. Kecuali bagi wanita, wajah dan telapak tangan. Nah, ketika terlihat selain wajah, batal sholat. Nah, itu yang harus diperhatikan bagi kalangan ummahat, ya, kalangan ibu-ibu. Apa? Punggung tangan boleh terlihat. Boleh. Iya. Dia kan telapak tangan itu mengenai namanya kalau dalam bahasa Arab al-kaf. Ada yang bagian dalam, bagian zahar. Punggung dan telapak tangan sama. Karena ketika itu pasti terlihat lah dia bersedekap. Allahu Akbar, ya kan? Nah, dia bertakbir, bersedekap, mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Ya otomatis terlihat. Ya. Tapi ibu-ibu madhabnya apa? Madhabnya bingung ya kalau ditanya madhabnya apa ya. Ya. Kalau wanita yang madhabnya Syafi'i wajib bercadar. Ya. Nah, bahkan wanita yang madhabnya Syafi'i, dia kan sholat mesti buka wajah. Tetapi kalau dia sholat di situ yang dia tidak aman dari dilihat oleh ajanib, pria asing yang non mahram, dia tetap wajib pakai cadarnya. Misal sholat di depan umum, di musola umum. Dia nggak aman dari dilihat wajah, dia tetap wajib pakai cadar. Ya. Nah, kalau yang wanita bermadzhab Syafi'i. Ya. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis ke-39. 38 ya. 38. An Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Qala, ia mengatakan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bisulusai mud. Faja'ala yalduku zira'ai. Akhrajahu Ahmadu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ya. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia menyatakan Nabi SAW didatangkan 2/3 mud. Nah, jadi ini kadar air yang digunakan oleh Nabi SAW dalam berwudu. 1 mud itu berapa sih? 1 mud itu 4 cidukan tangan orang dewasa. Begini, kalau dalam bayar zakat fitr itu kan, ngambil 4 ini. 1 cidukan, 2, 3, 4. Nah, itu 1 mud. Ternyata wudunya Nabi 2/3 mud. Berarti nggak nyampe 1 mud. Berarti Nabi berwudu hanya menggunakan air yang sedikit. Nggak boros. Ya. Maka kalau kita menggunakan air di keran, jangan semaksimal mungkin. Santai ya sedikit. Atau kita tak kadar. Pakai ambil air segayung, kita cuci kedua tangan kita masukkan. Boleh. Ya. Kita masukkan. Ya, bisa itu. Air sedikit saja. Nah, dan itulah sunnah. Ya, 2/3 mud. Faja'ala yalduku zira'ai. Maka beliau pun menggosok kedua lengan beliau dengan air itu. Nah, disebutkan di kitab syarah yang saya bawa ini, hada aqallu marwiya annahu tawadda'a bih. Ini batas minimal air yang beliau berwudu dengannya.
Wa fihi dalilun ala masyru'iyyatid dalki li a'dha'il wudu. Juga di dalam hadis ini disyariatkan untuk menggosok-gosok anggota tubuh yang mesti dibasuh ketika berwudu. Berarti bukan cuma dibasuh, tapi ada dalk, yaitu ada digosok. Wajah begitu juga. Ya. Baik. Buat ibu-ibu yang biasa pakai make up ya, ketika membasuh wajah, hati-hati dengan make up yang di situ waterproof gitu. Ya. Yang airnya itu enggak tembus. Ya. Maka berarti wajahnya terhalang. Ya. Wajahnya terhalang dari anggota wudu. Ya, make up yang biasa maka tidak batalin wudu atau tidak menghalangi wudu. Tapi make up yang waterproof itu berarti wudunya nggak sah. Apa yang mau dibasuh, orang wajahnya nggak kena, kan wajahnya terhalang. Nah itu ya mesti diperhatikan. Kemudian, namun tadi juga ya menggosok-gosok itu juga hanya anjuran. Ya, hanya anjuran. Artinya bukanlah rukun. Bukanlah kewajiban. Kalau kita lupa nih, kita cuma sekedar basuh tangan gini aja. Enggak kita gini-giniin. Nah, gini-gini maksudnya enggak kita gosok. Ya wudunya tetap sah. Ya, kemudian ketika basuh wajah kita enggak gosok-gosok. Cuma sekedar basuh. Ya, wudunya tetap sah. Tapi disyariatkan, disunahkan menggosok-gosok ya anggota tubuh yang kita basuh. Kemudian kita masuk ke hadis 39. Wa anhu, masih dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Annahu ra'an nabiyya, bahwa beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu al-udunaihi ma'an khilafal ma' alladhi akhadha li ra'sihi. Akhrajahu al-Baihaqi wa huwa 'inda Muslimin min hadzal wajhi bi lafdhin wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi wa huwa al-mahfuz. Dari Abdullah bin Zaid, ia mengatakan ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk kedua telinga beliau, khilafal ma' alladhi akhadha li ra'sihi. Yang air itu berbeda untuk yang beliau gunakan untuk mengusap kepala beliau. Jadi ada dua riwayat sebenarnya mengenai mengusap telinga. Apakah pakai air yang digunakan setelah mengusap kepala atau air yang berbeda. Dari hadis yang ini, air yang berbeda. Makanya dalam mazhab Syafi'i dianjurkan airnya itu berbeda dengan air yang mengusap kepala. Jadi ketika kita mengusap kepala, kemudian ambil air lagi baru mengusap telinga. Tapi nanti ada hadis berikutnya lagi. Dalam mazhab Syafi'i itu ada dua sunnah mengenai hal ini. Sunnah yang pertama nanti di hadis berikutnya. Bahwasanya air yang digunakan untuk mengusap telinga itulah air yang digunakan untuk mengusap kepala. Nah, sunnah berikutnya hadis yang ini. Yaitu air yang digunakan untuk mengusap telinga itu berbeda dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Ya, lihat di sini hadisnya bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunaihi ma'an. Nabi mengambil air li udunaihi untuk kedua telinga beliau khilafal ma'i alladhi akhadahu li ra'sihi. Yang berbeda dengan air yang beliau ambil untuk mengusap kepala beliau. Jadi beda. Ya, jadi beda. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan wa masaha bi ra'sihi bima'in ghair fadli yadayhi, dan beliau mengusap kepala beliau dengan air yang berbeda, yang bukan sisa dari membasuh kedua tangan beliau. Wa huwa al-mahfuz. Nah, mahfuz itu maksudnya lawan dari syad. Hadis ini berarti kuat. Ya. Hadis syad itu salah satu hadis yang lemah. Berarti membasuh kepala itu airnya berbeda dari air yang digunakan untuk membasuh tangan. Afwan. Maksud saya mengusap kepala itu airnya berbeda. Ya. Kemudian mengusap
telinga itu juga berbeda dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Walau dalam hadis yang lain sama. Berarti ada dua sunnah mengenai mengusap telinga. Nah, mengusap telinga sendiri dia bukan rukun. Dia bukan rukun. Ya. Tadi saya sebutin rukun cuma 6 kan. Niat, membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, kemudian mengusap sebagian kepala, atas satu rambut sekalipun sah. Yang kelima, membasuh kaki hingga tumit. Yang keenam, tartib. Telinga mana? Telinga nggak ada. Ya, telinga nggak ada. Telinga sunnah. Dalam riwayat yang lain dikatakan wal udunan minar ra's. Kedua telinga termasuk juga bagian dari kepala, namun hadis tersebut tidak diamalkan oleh para ulama. Ya. Nah, para ulama mengamalkan mengusap telinga, tetapi mereka tidak memasukkan mengusap telinga bagian dari rukun. Apa sih konsekuensinya kalau disebutkan rukun? Konsekuensinya kalau rukun nggak dikerjakan, ya batal. Nggak sah perbuatan tersebut. Nah, di sini para fuqaha, para ulama ahli fikih menyebutkan bahwasanya mengusap telinga itu hanya sunnah. Ya, di buku yang saya bawa di syarah di sini disebutkan akhdul ma'il jadid li ra'si la budda minhu wa huwa alladhi dallat alaihi al hadisu. Mengambil air yang baru untuk kepala bukan bekas dari membasuh tangan, itu adalah keharusan yang ditunjukkan oleh berbagai hadis. Jadi mengusap kepala airnya berbeda dengan mengusap atau membasuh kedua tangan. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu wa udhunaihi marratan wahidah. Dalam riwayat yang lain, nah di sini juga berapa kali sih mengusap kepala dan telinga? Kalau yang lain disunahkan 3 kali. Kalau anggota tubuh yang berpasangan disunahkan di anggota kanan duluan. Kalau yang anggota tubuh yang memiliki pasangan dianjurkan sunnah kanan duluan. 3 kali. Semisal ya, apa namanya? Kaki dan tangan. Berarti itu sunnah kanan dulu. Nah, adapun kepala sunnahnya sekali. Telinga kan berpasangan, berarti 3 kali dong. Atau kanan dulu, tidak. Dia sekali. Maka disebutkan di sini Nabi SAW masaha ra'sahu wa udunaihi marratan wahidah. Nabi mengusap kepala beliau dan kedua telinga beliau sekali aja. Wastahabba Ahmadu wa Syafi'i ayyam saha udunaihi bima'in jadidin. Dan madhab Imam Ahmad dan madhab Imam Syafi'i memustahabkan, menganjurkan, mensunnahkan agar seorang yang berwudu mengusap kedua telinganya dengan air yang baru, bukan dengan air yang sama digunakan untuk mengusap kepala. Lihadal hadisi. Berdasarkan hadis ini. Qala fi Subulus Salam. Kata Imam As-Sun'ani di kitab Subulus Salam, wa aqrabu ma yuqal fihi annahu lam yabqa fi yadihi ballah. Nah, pendapat yang paling mendekati kebenaran di sini bahwa tangan beliau ya ketika tangan beliau itu sudah tidak basah lagi. Kalau masih basah cukup. Tapi kalau sudah enggak basah maka ambil air yang baru untuk mengusap telinga. Kan ada 2 hadis mengenai mengusap kedua telinga. Pertama hadis ini airnya baru. Kemudian hadis yang lain. Yaitu air yang digunakan untuk mengusap kepala. Sisanya. Ternyata dijelaskan oleh As-Sun'ani di Subulus Salam. Hikmahnya. Kenapa ada perbedaan ini? Kalau airnya sudah kering. Yang kita gunakan untuk mengusap kepala. Maka dianjurkan mengambil air baru. Tapi kalau airnya masih balah, masih basah. Kita gunakan untuk mengusap kepala. Maka boleh langsung kita masukkan ke telinga. Ke telinga, mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan kedua ibu jari ke dalam telinga. Kemudian, apa ini namanya? Jempol ya. Ibu jari dari bawah ke atas. Bagian luar berarti. Telinga bagian luar ke atas, balik lagi. Ke bawah lagi. Ya, jadi yang diusap telinga bagian dalam oleh telunjuk dan telinga bagian luar oleh jempol atau ibu jari, dimulai dari bawah ke atas, balik lagi. Ya. Jadi bagian dalam cuman pakai telunjuk. Ya, pakai telunjuk aja. Dan 1 kali. Ya, jadi begitu. Kenapa ada 2 hadis yang menyatakan mengusap telinga itu pakai air yang baru atau yang enggak? Kata
Ya, Son'ani wa aqrabu ma yuqal annahu lam yalqa bi yadihi ballah takfi limashil uzain fa akhadha lahumma ma'an jadidan. Nah, kalau sudah nggak ada tersisa air, ya, selepas mengusap kepala, maka baru ambil air baru. Tapi kalau masih ada air, ya sudah itu yang digunakan untuk mengusap kedua telinga. Sedangkan hadis yang lainnya mengenai ini juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala beliau. Nah, mengusap kepala itu dari depan hingga ke tengkuk bawah, balik lagi. Jadi jempol, ya, jempol ibu jari begini, ke tengkuk bawah, balik lagi ke depan. Nah, itu sunnah. Ya. Nah, kalau orang nggak punya waktu, sedikit aja. Atau kita mewudukkan orang lain. Kita mewudukkan orang lain yang sedang sakit, cukup kita usap aja ke satu rambut dia itu udah sah. Ya, kalau dia nggak punya rambut atau botak, cukup di bagian kepala aja. Sedikit aja. Nah, itu sudah sah. Mengenai mengusap kepala dalam berwudu ini. Ya, mengenai masalah ibu-ibu yang pakai jilbab, itu pernah kita bahas waktu itu ya. Tapi kita nanti hadis ke-40 kita lanjutkan lagi. Mungkin di sisa waktu yang ada, kita buka dengan sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang mau bertanya atau bapak yang mau bertanya, silahkan. Tafadhalu. Nanti masuk ke hadis 40. Ya, bagi yang mau bertanya silakan. Oh, iya silakan. Iya. Efeknya ketika yang masih hidup atau masih ngerjain puasa itu apa ya? Maksudnya manfaatnya ketika apa yang kita rasain dengan kegiatan itu atau dengan itu itu. Masya Allah. Ya, Nabi SAW menyatakan, Atakum Ramadan, Syahrul Mubarak. Ya, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Nabi sebutkan, Wafihi tuftahu abwabul jannah, wa tughlagu abwabun nar. Di bulan tersebut, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, begitu. Maksud dari pintu surga dibuka, emangnya sekarang ada orang yang ada masuk surga? Nggak ada. Ibu yakin nggak sekarang ada di neraka ada orang gitu? Enggak. Kan kiamat belum terjadi ya. Nah, maksudnya apa? Dibukakan pintu surga artinya segala kegiatan, segala amalan yang akan menghantarkan kita kepada surga itu dimudahkan. Ya, itu dimudahkan. Segala amalan yang akan menghantarkan kita kepada surga itu dimudahkan, dibuka lebar-lebar. Sehingga kita dengan amal tersebut kita mendapatkan pahala yang besar. Dan ketika mendapatkan pahala yang besar, sangat besar kemungkinan pula masuk surga. Itu maksudnya. Nah, pintu neraka ditutup berarti kan disebutkan dalam hadis tadi itu juga. Ya. Itu setan-setan yang pentolannya, maradatus syaitin itu dibelenggu. Pentolan-pentolan setan. Kalau setan-setan kecil masih ada. Nah, setan-setan besar dibelenggu. Sehingga orang-orang akan lebih menahan diri dari berbuat maksiat. Ini bulan Ramadan. Dan bukti dari hadis tersebut, orang yang biasa maksiat, berkurang maksiatnya. Atau bahkan nggak maksiat lagi. Ya. Nah, ada juga nih orang yang tetap maksiat. Ya mungkin dialah setan dari kalangan jin dan manusia. Dia ini. Nah, kan setan itu ada minal jinnati wan nas kan begitu. Nah, jadi maksudnya demikian Ibu. Berarti apa korelasinya dengan kita? Korelasinya jelas sekali. Segala macam kemaksiatan kita bisa menahan dirinya. Banyak orang yang menahan diri dari maksiat, kita lebih banyak beramal. Dan amalan-amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan.
Sama berarti dosa di bulan Ramadan juga dilipat gandakan. Nauzubillah. Ya, orang lagi berpuasa, Bu, itu semua dalam kebaikan, dalam pahala semua. Ya. Bahkan ada hadis yang doif juga. Ya. Naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah, tapi hadisnya lemah. Tapi memang benar kata para ulama. As-shaim fi ibadatin. Orang yang berpuasa itu semua dalam ibadahnya. Dia lagi ibadah semua. Orang dia kan puasa, puasa itu kan ibadah. Ibadah itu kesatuan. Kapan sih dimulai puasa? Min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Dari terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dia ibadah itu. Itu namanya ibadah puasa. Berarti tadi lagi nggak ngapa-ngapain, nggak zikir, nggak baca Quran, nggak sedekah, nggak tafakur, nggak mengingat Allah, nggak ngapa-ngapain, tetapi di waktu tadi, durasi waktu tadi. Sejak antara terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu ibadah. Makanya kata para ulama, as-shaim fi ibadatin. Orang yang berpuasa itu dalam ibadah. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain. Ketika dia ngapa-ngapain beramal, tambah lagi ibadahnya. Dan dilipat gandakan. Dan itulah pintu-pintu surga dibuka. Dan inilah setan ini ya, menjerit di sini. Kenapa? Kita dimudahkan beramal. Nggak ngapa-ngapain dapat pahala. Jadi jangan dikira orang yang berpuasa itu ibadahnya pas dia lagi zikir, lagi sholat, lagi terawih, lagi apa. Enggak. Lagi bengong aja ibadah. Kan puasa itu dimulai kapan? Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bengongnya dia lagi puasa di antara durasi waktu tadi. Dia lagi bengong, nggak ngapa-ngapain. Ibadah. Nah itulah pintu surga dibuka. Ya. Maksud pintu surga dibuka, amal-amal kita itu menuju surga itu sangat mudah. Sangat mudah. Ya, apalagi kalau diisi dengan kayak begini, kajian, baca Quran, ya, sedekah, malamnya terawih, sahur. Sahur ibadah. Ya, sahur ibadah. Nah, jadi begitu, Ibu. Bisa dipahami? Jadi artinya kalau kita dimudahkan kata Allah melakukan kebaikan, kita merasakan kalau Allah sudah memudahkan pintu surga. Iya. Jadi kalau misalnya kita menganggap Ramadan itu biasa-biasa aja, berarti Allah tidak harus memperlihatkan kalau neraka itu ya. Kalau kita menganggap Ramadan biasa-biasa aja. Ada yang menganggap ya biasa, nah puasa itu puasa, tapi amalan lain itu dia memaksimalkan itu apa? Tapi dia puasa. Iya. Pintu surga juga dibukakan buat dia. Kan tadi, dia bengong aja tuh dapat pahala. Bengong pahala kesatuan puasa Ramadan. Tapi dia kelirunya, dia menganggapnya biasa aja. Sehingga dia tidak menambah ibadah nafilah. Selama dia berpuasa, dia tetap dapat pahala. Ya, pintu-pintu surga dibukakan kan nggak untuk dia, dibukakan, tetapi nggak maksimal. Tentu berbeda dengan orang yang memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Karena dia tahu ini kesempatan untuk beramal. Makanya para ulama mengatakan, orang yang nggak mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan, gimana mau di luar bulan Ramadan? Apa yang mau diharapkan? Sama ini bulan Ramadan, unzila fihi Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Ini bulan yang momen yang pas untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan aja, kita malas interaksi dengan Quran. Saya nggak bilang baca ya, interaksi dengan Quran. Nanti akan saya jelasin. Karena interaksi dengan Quran itu tidak selalu membaca. Kalau di bulan Ramadan aja dia malas interaksi dengan Quran, apalagi di luar bulan Ramadan. Nah, baru saya bahas sekarang. Interaksi dengan Quran itu jangan selalu diterjemahkan membaca. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab beliau Zadul Ma'ad menerangkan. Bahwasanya goyah, tujuan, maksud diturunkannya Quran cuma 3, nggak ada yang lain. Yang pertama, dipahami. Yang kedua, ditadabburi. Yang ketiga, diamalkan. Dibaca dan dihafal mana? Nggak ada. Dibaca dan dihafal hanyalah sarana, wasilah, jembatan untuk 3 hal tadi.
Jadi cuma 3 tujuan diturunkannya Al-Quran, kata Ibnu Qayyim, di Zadul Ma'ad. Dipahami, ditadabburi. Tadabbur sama paham beda. Ya, tadabbur itu perenungan. Yang ketiga diamalkan. Makanya ibu-ibu baca Quran, jangan target banyak-banyakan. Keliru itu. Mungkin ibu-ibu dengar Imam Syafi'i aja khatam Quran 60 kali di bulan Ramadan. 2 kali sehari. Imam Syafi'i hafal Quran sejak kecil. Beliau baca Quran gak pakai mushaf, ngapa-ngapain baca Quran. Dan beliau sudah paham seluruh maknanya. Beliau mengerti kandungan-kandungannya. Paham isinya. Lah kayak kita. Jangankan paham maknanya. Terjemahnya aja jangan-jangan gak ngerti. Ya. Maka yang terbaik ialah kalau ibu baca Al-Quran, baca tafsir. Baca tafsirnya. Nggak apa-apa sehari cuma dapat 2 lembar, 3 lembar, nggak masalah. Itu jauh-jauh lebih baik dibandingkan orang yang baca 3 juz sehari tapi nggak tahu apapun maknanya. Sehari 1 juz tapi nggak tahu maknanya. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Orang Nabi bilang, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca 1 huruf Al-Qur'an, dia dapat hasanah. Dan hasanah sama dengan 10 pahala. La aqul alif lam min harfun, walakin alif la harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun, kata Nabi. Aku enggak mengatakan alif lam mim itu satu kesatuan, 1 huruf, enggak. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti orang baru baca alif lam mim 30 pahala. Tapi kalau orang baca, dia baca tafsirnya, itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan yang baca banyak tapi nggak tahu apa-apa. Maka nggak usah pasang target berapa kali khatam. Nggak khatam juga nggak apa-apa, nggak ada celaan. Nggak ada dalil kok yang mencela kita nggak khatam. Yang ada dalilnya ialah celaan kita nggak tadabbur. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka enggak mentadabburi Al-Quran? Ataukah mereka, hati-hati mereka ini sudah terkunci? Ya, sudah keras hatinya, enggak bisa tadabbur Al-Quran. Coba ibu baca terjemahnya, tafsirnya. Kemudian ibu tadabburi. Paham, yaitu kita tahu kronologis ayatnya, asbabul nurutnya, maksudnya. Tadabbur, kita perenungi. Ada perenungan. Nah, baru yang ketiga diamalkan. Ya, jadi itu maksud orang yang menganggap Ramadan sebagai bulan yang penting, maka dia akan menyibukkan diri dengan amalan-amalan. Tapi kalau ada orang yang biasa-biasa aja, yang penting dia puasa, itu alhamdulillah, dia udah dapat kebaikan. Ya, cuman dia terluput dari berbagai kebaikan yang lain. Dia tetap dapat pahala. Dia cuman puasa aja. Dia tercela dari satu aspek, terpuji dari satu aspek. Satu aspek dia terpuji, berarti dia udah puasa. Itu dijelas. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ibu. Ya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang langsung melalui Nabi tanpa melalui Jibril. Ya, kata Allah Ta'ala, ya, sesungguhnya orang puasa, asyamu, ya, kullu amal ibni Adam lahu ila siyam. Setiap amal anak Adam untuk dia sendiri. Sholat untuk dia, zakat untuk dia, sedekah ya untuk dia. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, aku akan balas dia langsung. Nanti di surga ada sebuah pintu surga yang enggak dimasuki oleh kecuali orang-orang puasa. Apa nama pintu surganya? Ar-Rayyan. Ya, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Di surga ada pintu yang namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Enggak ada yang bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya, itu namanya Ar-Rayyan. Jadi dia cukup puasa aja enggak ngapa-ngapain. Yang penting dia puasa, dia beramal, tapi dia sholat ya. Jangan ditanya orang yang enggak puasa, orang puasa tapi enggak sholat, puasa gimana? Jangan ditanya ini.
Ya otomatis puasanya nggak sah. Gimana dia puasa tapi nggak sholat? Bahkan pertanyaannya diperbaiki. Bukan pertanyaannya, orang puasa tapi nggak sholat, puasanya sah apa enggak? Terbalik, gini pertanyaannya. Orang puasa tapi nggak sholat, Islamnya sah apa enggak? Nah itu baru benar pertanyaannya. Iya, karena kalau nggak sholat bahaya. Kekufuran. Kufur. Iya, Nabi nyatakan Allah alladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia berarti kufur. Bainar rajuli wasyirki tarkus sholat. Pemisah antara seorang dengan kesyirikan, kata Rasulullah SAW, ialah sholat. Ya. Jadi kalau ada orang nggak sholat tuh bahaya sekali. Kalau ada orang yang bilang, sholatlah engkau. Kalau engkau nggak sholat, nanti engkau disolati. Keliru. Yang benar gimana? Sholatlah engkau. Kalau engkau tidak sholat, engkau mati, engkau tidak disolati. Karena para ulama menyatakan, orang yang nggak sholat, matinya nggak boleh dimandikan. Nggak boleh dikafankan. Nggak boleh disolati. Nggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Nggak boleh didoakan dengan doa rahmat dan ampunan. Nggak boleh mewarisi kepada ahli waris yang muslim. Nah itu orang yang nggak sholat. Ya, ya. Ah, kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat. Ya. Kalau dalam mazhab Hanbali, kafir. Murtad keluar dari Islam. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya, tidak kafir. Tapi pemerintah wajib menghukum mati dia. Ya, kalau menghukum mati ini kesepakatan ulama. Orang yang nggak sholat. Sepakat ulama semua orang yang nggak sholat dihukum mati. Tapi yang mengeksekusi pemerintah ya. Bukan individu. Dan kalau pemerintah nggak ngerapin, kita jangan inisiatif. Ya. Pemerintahnya yang dosa. Sepakat ulama orang yang nggak sholat dihukum mati. Nah, para ulama berbeda mengenai kafirnya tadi. Tadi yang saya bawakan hadis-hadis tersebut, itu adalah sebagian mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Tapi mazhab Syafi'i berpandangan orang yang nggak sholat, yang kayak tadi, sekarang sholat kadang nggak kafir, tapi wajib dihukum mati. Dihukum matinya kapan? Begini. Ya, dia nggak sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian sampai menjelang maghrib yang tidak mungkin dia sholat 2 kali. Sholat kodoan dan adaan. Sholat kodoan itu kalau kita sholat zuhur di waktu asar. Kita sholat zuhur di waktu zuhur. Sholat asar di waktu asar namanya adaan. Sholat zuhur di waktu asar kodoan. Sholat maghrib di waktu isya namanya kodoan. Berarti kalau kita nggak bisa sholat, nggak mungkin kita sholat 4 rakaat, zuhur, asar, menjelang maghrib. Menjelang maghrib, 8 rakaat tadi. Menjelang maghrib, maka ditangkap dan dihukum mati oleh pemerintah. Jadi gimana coba orang yang nggak sholat kecuali Jumatan. Kecuali Idul Adha, Idul Fitri. Kholas ini. Apa yang mau diharapin yang kayak begini? Ya. Umar bin Khattab dulu dibunuh. Lagi mengimami sholat subuh. Selepas Umar yang membunuh namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Orang Majusi. Seorang budak. Dan dia bukan hanya membunuh Umar. Membunuh juga orang-orang yang di sop terdepan. Karena dia takut ditangkap, dia bunuh diri dia di masjid. Maka Umar bin Khattab langsung digantikan imamnya oleh seorang yang di belakang dengan cepat. Dan Umar bin Khattab dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah, kemudian Umar bin Khattab diminumi madu. Madu ternyata keluar dari lubang lukanya. Diminumi susu, keluar juga. Diminumi air perasan kurma, keluar juga. Maka orang-orang mulai datang ke Umar. Bertakziah. Sampai waktu zuhur, Abdullah bin Abbas mengatakan, ya Amirul Mukminin as-salah. Oh Amirul Mukminin udah waktu salat, kita tinggal dulu. Umar bin Khattab sempat-sempat yang ngomong, "Na'am. La hadza fil Islam liman taraka salat." Iya, betul. Enggak ada bagian dalam Islam bagi yang meninggalkan salat. Umar tetap salat. Luka udah kayak begitu.
Nah, Umar bin Khattab itu nahi mungkarnya luar biasa, amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dalam kisah tadi, ada orang yang lagi datang ke Umar, takziah. Umar udah mau wafat. Ada anak muda, celananya ke bawah mata kaki. Isbal. Celananya ke bawah. Umar bin Khattab pas melihat anak muda tadi, langsung mengatakan, Rudda alaiya hadal gulam. Balikin anak tadi ke sini. Dibalikin. Kamu dipanggil tuh sama Umar. Ya, orang itu datang. Kenapa Umar? Kata Umar, ya benar akhi, irfa saubak. Anak saudaraku, naikin dikit pakaianmu. Fa innaha abqa li saubik wa atqa li rabbik. Karena yang demikian itu lebih mengawetkan pakaianmu dan itu lebih bertakwa pada Rabbmu. Itu bagi pria. Dianjurkan pakaiannya naik di atas mata kaki. Tapi, perhatikan ya. Walau saya berpendapat wajib, ya celana di atas mata kaki, namun memang para ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan sunnah. Sunnah aja. Tapi kalau saya pribadi, wajib. Tapi kalau ada orang yang celananya di bawah mata kaki, ya nggak apa-apa. Dia hanya, karena itu sunnah. Kita tahu itu sunnah. Ya, ada hadis memang. Apa kata Nabi SAW, ya, izar muslim ila nisfisa. Pakaian muslim yang pria setengah betis. Wala haraja wala junaha fi ma bainahu wa baina minal ka'bain. Tidak mengapa antara tengah betis dan kedua mata kaki. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa huwa finnar. Kain apa aja yang di bawah mata kaki dari pria, maka dia di neraka. Ya, kalau saya berpendapat akan wajibnya. Tapi kalau ada pria yang isbal dengan perpandangan, kan ada ulama, betul ulama banyak yang berpendapat itu sunnah. Enggak, saya ingkar. Tapi saya mengikuti ulama yang berpendapat itu wajib. Nah, ulama yang berpandangan itu sunnah ada, iya. Karena mereka mengatakan koidnya, batasannya adalah kalau sombong. Ya. Tapi kalau wanita justru mesti di bawah mata kaki. Nanti kalau jalan kotor gimana? Pernah ditanyakan kepada seorang sahabat kepada Nabi. Nanti kalau kena debu gimana? Nanti debu yang berikutnya akan membersihkannya. Nah itu kalau wanita justru dianjurkan di bawah mata kaki. Kalau pria dianjurkan di atas mata kaki. Apapun, jubah, sarung, celana. Ya, semua. Jubah, sarung, celana. Jangan terbalik. Pria yang celananya ke bawah, wanita yang malah celana ke atas. Waduh. Nah, itu muskilah itu baru. Ya. Tapi silakan yang lain. Iya. Iya. Berarti mesti dibedain antara nyanyian dan alat musik. Ya, nyanyian yang kita bedain lagi antara qasidah, nasyid, nazam, dan aghani. Nah, dibedain lagi. Kalau alat musik selesai. Alat musik yang dibolehkan hanya duf. Duf. Dan itu pun waktunya terbatas. Duf itu apa sih? Rebana. Marawis ya? Yang pakai ya. Duf. Duk 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 duk. Bukan yang kincring-kincringnya ya. Yang kincring-kincringnya itu nggak masuk. Duf aja. Rebana. Itu pun cuma di 2 waktu. Ya, pertama 1 Syawal Idul Fitr, yang kedua ketika walimatul urs. Ketika hari pernikahan. Boleh hiburannya anak kecil. Ya, main duf. Ya, main duf. Alat musik yang lain itu tadi yang Ibu dia bilang. 4 mazhab semua sepakat. Bahkan di kitabul, kalau di fikih-fikih, pembahasan fikih kitabul buyu, pembahasan jual beli, ya, ada orang ini Ibu, dia ngancurin alat musik orang lain, tapi jangan dicontoh ya. Dia nggak ada doman, nggak ada ganti rugi. Ya, misalkan nih ya, ini gitar siapa nih? Gitar si Fulan. Dia sengaja jatuhin. Dan
Nggak ada doman, nggak ada ganti rugi. Nggak ada ganti rugi. Ini kata ulama. Tapi jangan dicontoh. Dia orangnya bakal minta ganti ke kita. Tapi kalau hukum Islam begitu. Nah sebenarnya alat musik ini saya juga heran. Indonesia ini kan mazhab Syafi'i. Cuman kemana ini para kiai-kiai tajinya ini? Kalau bicara musik melempam semua. Seakan-akan mazhab Syafi'i itu cuma kunut subuh aja. Ya. Mazhab Syafi'i itu luas aspeknya. Seluruh permasalahan fikih. Di antara alat musik. Ulama Indonesia yang mendunia waktu itu namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Karya-karyanya mendunia, disyarah oleh para ulama buku-bukunya. Punya kitab namanya Sulamut Taufik. Di kitab tersebut Kiai Haji Nawawi Al-Bantani mengatakan seruling itu adalah alat-alat setan semua, harus dihancurkan, harus dihancurkan. Bahkan dahulu di zaman Ibnu Katsir pernah terjadi wabah. Kalau sekarang kan kita corona. Di zaman dulu pernah terjadi wabah. Taun nama wabahnya. Wabah lepra. Dan para ulama akhirnya memerintahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satunya membakar alat-alat musik. Dan taun pun, wabah pun hilang. Dengan izin Allah. Ya, berarti harus dibedain alat musik dengan nyanyian. Nah, mungkin tadi Ibu bilang, ini nasihat-nasihat ulama, kok ada yang kayak tadi, apa namanya? Nyanyian. Nyanyian harus dibedain. Ada yang nasyid, qasidah, nazom. Kalau yang seperti itu, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang nyanyi betulan. Apalagi kalau bidu wanita, perempuan, ya sepakat ulama semua. Jangankan perempuan nyanyi, Bu. Perempuan itu lagi sholat aja, imamnya salah. Dia nggak boleh, subhanallah. Dia tepuk tangan. Ini ibu-ibu ngumpul waktu zuhur masuk. Ibu azan nggak? Nggak boleh, bid'ah. Nggak ada azan perempuan. Ya, sampai-sampai ini ibu-ibu lagi sholat ngumpul nih. Ibu yang jadi imam salah satunya. Sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh. Ibu sholat subuh imamnya jahar dianjurkan. Tapi ketika ada pria yang bukan mahram ada di situ berpotensi mendengar, maka haram menjaharkan, langsung lirik, langsung sir. Ya, makanya para ulama mengharamkan musabaqah tilawatul Quran, pesertanya wanita, jurinya pria. Itu baca Quran. Itu tadi tasbih kan, kalau cowok imam salah, subhanallah kan gitu. Kalau wanita bukan subhanallah, tepuk tangan. Nah, gimana nyanyinya? Wanita gitu nyanyi-nyanyi depan cowok. Gimana? Ya. Baik. Nah, para ulama menyatakan bahwa nyanyian itulah yang diharamkan, nyanyian yang bukan tadi nasyid. Nasyid yang tanpa alat musik. Nazom, ya, nasr, ya, yaitu nyanyian yang betul-betul di luar itu. Itulah tafsir dari Ibnu Mas'ud yang mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadis." Di antara manusia ada yang menjual ucapan lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Apa lahwal hadis? Kata Ibnu Mas'ud, dan inilah yang dijadikan acuan para ulama ahli tafsir mentafsirkan hadis ayat tadi, surah Luqman. Ayat ke-6. Wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan manusia. Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud, itu adalah nyanyian. Al-ghina itu adalah nyanyian. Ya. Baik. Sebagian ulama lagi mengatakan alat musik. Ya. Alat musik. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan nyanyian. Nah, nasihat-nasihat yang ada di video, saya juga pernah dengar kutipan-kutipan video pendek. Tapi kok ada kayak akapelanya gitu. Oh, kayak gitu-gitu.
Selama itu bukan nyanyian, itu nggak apa-apa. Ya, selama itu bukan nyanyian itu nggak apa-apa. Jadi kalau masih dalam tahap nggak pakai alat musik ini tentunya, bukan nyanyian boleh. Ya, misal anak-anak kecil yang ketika mereka menghafal matan Tuhfatul Atfal, ya itu dengan dendang-dendang itu nggak apa-apa. Ya, dengan ada berdendangnya supaya mudah diingat itu nggak apa-apa. Ada kayak improv nadanya. Yang nggak boleh nyanyian. Yang itu jelas. Ya. Nah, itu nggak boleh. Dan para sahabat dulu mereka bernasyid untuk membangkitkan semangat ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu ketika orang-orang musyrik hendak menyerang Madinah, maka mereka menggali parit. Nah, ketika menggali parit, mereka dalam rangka membuat semangat diri mereka sendiri, mereka bernasyid. Nah, itu sahih riwayatnya. Jadi boleh. Gitu, Ibu. Ada yang lain? Silakan. Ya. Apa? Oh. Hadis, ya. Hadis qudsi itu firman Allah tapi langsung lewat Nabi. Hadis qudsi. Kalau Al-Quran kan lewat Jibril. Kalau hadis qudsi langsung Nabi yang bersabda tanpa perantara Jibril nggak termaktub di Al-Quran. Sama kayak tadi hadis yang kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Semua amal anak Adam untuk dia sendiri kecuali puasa itu untukku. Ini hadis qudsi. Bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran gimana? Hadis qudsi kalau kita baca satu hurufnya nggak bernilai 10 pahala. Beda dengan Quran yang tadi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kalau Al-Quran 10 pahala. Al-Quran riwayatnya mutawatir, sahih. Hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Nah, pembagian hadis tadi ada yang Ibu bilang hasan, sahih. Gimana pembagiannya? Ya, para ulama dulu membagi hadis cuman kedua aja. Hadis sahih dan hadis dhaif. Dulu, zaman dulu. Hadis sahih dan hadis dhaif aja. Kemudian berkembangnya waktu karena berbanyak masalah menjadi ada pembagian hasan. Hasan itu apa sih? Hadis sahih itu yang terpenuhi semua syarat. Hadisnya itu di mata rantainya, dia ada mata rantai Ibu ya. Imam Bukhari misalkan membawakan hadis ini dari bulan, dari sahabat sampai Nabi. Nah, mata rantai seluruh rijal ruwatnya itu, perawinya itu siqah semua. Terpercaya semua. Terpercaya. Artinya mereka memiliki kredibilitas hafalan yang kuat. Yang kedua, mereka memiliki sifat adalah. Artinya apa? Agama mereka terjaga. Tidak tercela dalam agama. Ya. Kemudian tidak syad, tidak menyelisih hadis sahih yang lain. Nah, ada yang rutbahnya, derajatnya kurang dari itu, tapi masih terpercaya, hasan. Hasan berarti di bawah sahih. Nah, Imam Tirmidzi sering mengungkapkan tuh hadis hasan sahih. Maksudnya apa tuh? Ini lain lagi di Imam Tirmidzi. Hasan sahih. Maksudnya ialah di skala waktu Imam Tirmidzi menyebutkan hadis ini derajatnya hasan. Di skala waktu beliau menyebutkan, oh ini sahih. Berarti hasan sahih. Nah, hadis dhaif. Hadis dhaif itu apa sih? Hadis dhaif, hadis lemah. Hadis lemah berarti hadis yang nggak memenuhi kriteria hadis sahih. Ya, ada cacat di mata rantai perawi-perawinya. Nah, hadis yang lebih parah lagi namanya dhaif jiddan, lemah sekali. Nggak bisa dijadikan acuan. Kalau hadis dhaif saja itu boleh diamalkan selama fadilah amal, bukan dalam halal, haram dan hukum. Tapi kalau dalam bab wudu, sholat, hadis dhaif itu boleh diamalkan. Ya, bahkan Al-Haytami sampai mengutip ijma' kesepakatan ulama akan bolehnya mengamalkan hadis dhaif. Nah, ada namanya hadis palsu. Hadis palsu ada mata rantai perawinya. Tetapi perawinya ini terkenal pendusta. Pendusta, maka hadisnya palsu. Dan ada yang di bawah hadis palsu, namanya hadis la aslalahu.
Mata rantainya nggak ada, berarti tidak ada asal usulnya. Ya, semisal ya an-nadzafah minal iman, kebersihan dari iman. Nah, itu nggak ada asal usulnya. Ya, kebersihan sebagai dari iman. Apalagi hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Nah, itu nggak ada. Ya, nggak ada asal usulnya. Baik. Ada yang lain? Siapa? Nah, sementara kalau kita bingung itu gimana? Udah kita taklid aja. Kita ngikut aja sama penilaian hadis yang dinilai oleh para ulama. Ya. Di buku Bulughul Maram ini Ibnu Hajar mengatakan hadis ini sahih. Udah selesai. Ya, lihat tuh. Ini di buku saya ini lihat ya, buku Ibu hadis ketiga 45, hadis 45. Ini langsung dilihat ini. Ya. Hadis 45 ini pas di buku saya ini. Ya. Idza tawadda'a aradal ma' 'ala mirfaqaih. Adaral ma' 'ala mirfaqaih akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Ya. Sanadnya dhaif, lemah. Ya udah cukup. Nah, udah buat kita itu udah berdasarkan penilaian Ibnu Hajar aja. Tapi ingat Ibu, hadis dhaif boleh diamalkan. Ya, selama tidak dhaif jiddan, dhaif sekali. Ada yang lain silakan. Cukup berarti ya. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Berarti hadis 40. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.